Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Syekh Muhammad Afif atau dikenal dengan sebutan Datu Landak. Beliau dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Afif adalah buyut dari ulama besar Kalimantan, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Datu Landak selama hidupnya tinggal di Desa Dalam Pagar, Martapura. Kehidupan beliau termasuk sederhana, suka bertani dan berkebun sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Di samping bertani, beliau juga suka berdagang jamu-jamuan, seperti majum, dupa, dan garu. Beliau berdagang tidak hanya di satu tempat, tetapi lebih sering berjalan ke sana kemari sambil mencari ilmu. Kadang-kadang beliau juga pergi tidak dengan sepengetahuan keluarga, dan terkadang beliau pergi selama bertahun-tahun dengan tujuan berkhalwat di tempat yang jauh dari manusia dengan suasana sepi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu dan petunjuk. Banyak cobaan yang datang pada waktu beliau mengerjakan khalwatnya di tempat yang sepi. Namun, semua itu dilaluinya dengan penuh ketabahan. Beliau curahkan segenap perasaannya. Beliau bulatkan tekad dan keyakinannya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya mengharapkan limpahan kekuatan dan keagungan asmanya. Karena beliau yakin tiada yang dapat menandingi kekuasaannya, ketinggian ilmunya, dan keagungan asmanya. Apabila ia berkehendak, di saat apa saja, di mana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridhaannya, beramal dan berkhalwat, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, serta istiqomah di setiap saat, serta selalu musyahadah dan murakabah. Demikianlah amal dan perbuatan beliau, selalu yakin dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam senang ataupun susah, maupun saat menghadapi rintangan dan halangan yang menimpa kepada diri beliau. Syekh Muhammad Afif dikenal sebagai ulama yang memiliki kesaktian. Julukan Datu Landak dan riwayat membangun Masjid Al-Mukarramah Martapura adalah bukti nyata yang menguatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Syekh Muhammad Afif atau Tuan Guru Haji Muhammad Afif adalah ulama berpengaruh di zamannya. Gelar Landak yang disematkan masyarakat pada diri beliau bukanlah gelar sembarangan. Bergelar Datu Landak dikarenakan mantapnya beliau dalam berzikir. Bulu badan berdiri tegak di setiap Syekh Muhammad Afif ketika berzikir tersebut. Diibaratkan masyarakat seperti bulu landak, sehingga masyarakat menjulukinya dengan Datu Landak. Diceritakan juga pada tahun 1896 Masehi atau 1314 Hijriah, masyarakat Martapura berinisiatif mendirikan sebuah masjid, disambut baik dari kalangan ulama dan hartawan. Pelopor yang terkenal adalah Haji Muhammad Tahir, terkenal dengan sebutan Datu Kaya dari Pasayangan, dan Haji Muhammad Nasir di Kampung Melayu Martapura. Seperti diketahui, pada waktu itu Datu Landak adalah seorang yang sangat sakti. Seperti kata pepatah, tak lekang karena panas,
dan tak lapuk karena hujan. Maka diberikanlah kepada beliau kepercayaan untuk mencari kayu ulin di hutan yang akan dijadikan tiang utama pembangunan masjid tersebut. Dengan ditemani 3 keponakan beliau, yaitu bersama Haji Muhammad Khalid bin Yahya, Haji Muhammad Idris, dan Muhammad Khotah. Maka berangkatlah 4 orang tokoh tersebut pada malam hari. Keempat tokoh itu pergi menuju hutan belantara yang penuh bermacam-macam rintangan, terutama binatang-binatang buas dan penghuni suku lainnya. Ketika keempat tokoh ini sampai ke pinggiran hutan yang dituju, tepat di tepi sungai Barito, sekitar perjalanan 1 hari masuk dalam hutan, maka bertemulah mereka dengan serombongan suku penghuni hutan itu. Namun Datu Landak lebih dahulu melihat dan menegur mereka, sehingga mereka tidak berdaya dan lemah. Kemudian akhirnya mereka menyerah dan menjadi teman, serta membantu 4 tokoh tersebut dalam menebang kayu ulin yang dicari. Sesampainya di daerah hutan kayu ulin yang banyak dan besar-besar, maka rombongan pun beristirahat sejenak untuk menghilangkan kelelahan dan keletihan karena jauhnya perjalanan. Pada keesokan harinya, mulailah mereka melakukan penebangan dan Datu Landak melakukan sesuatu. Di saat itulah terjadi keanehan, di mana beberapa pohon mulai bertumbangan dan sebagian lagi dicabut begitu saja oleh beliau, seakan-akan mencabut rumput ilalang. Setelah banyak batang-batang ulin terkumpul, baik besar ataupun yang agak kecil, kemudian mereka beristirahat sebentar. Adapun bekas akar ulin yang besar-besar, banyak yang menjadi danau, dan di tengah-tengah terdapat serumpun bamban yang berputar. Maka sekarang disebut bamban beredar. Pada saat Datu Landak menarik ulin yang paling besar dan membawanya dari lokasi penebangan menuju pinggir sungai, tanah yang bekas gesekan batang pohon yang ditarik beliau terbongkar dan akhirnya menjadi sungai kecil yang kemudian diberi nama Sungai Landak. Begitu juga batu-batu bertebaran yang diiringi oleh permata intan yang banyak sekali. Intan-intan itu dikumpulkan beliau kembali dan ditanam kembali di sekitar tempat itu. Dan di sekeliling beliau diberi pagar dengan 4 rumpun bamban yang warnanya 4 macam pula. Sekarang daerah itu dikenal oleh para pendulang intan dengan nama Loa Bamban. Karena intan-intan yang banyak itu barangkali belum sampai waktunya untuk diserahkan kepada para pendulang intan, maka sampai sekarang belum bisa diambil. Datu Landak sendiri pernah mau mengambil intan yang paling besar di antara intan-intan yang bertebaran itu. Tiba-tiba terdengar bisikan suara di telinga beliau, "Jangan salah niat, nanti anak cucumu saja yang akan mengambil." Setelah beliau mendengar bisikan itu, dengan tidak berpikir panjang lagi, intan itu beliau letakkan kembali dan beliau kumpulkan bersama-sama intan-intan yang lainnya. Dalam beberapa hari, batang-batang ulin dan batang pohon lainnya sudah habis dibawa ke Sungai Barito, yang jumlahnya sebanyak 41 batang. Di antara 40 batang kayu, ada 4 batang yang paling besar, terdiri dari 2 batang kayu cendana dan 2 batang kayu garu. Setelah semua kayu itu dirakit dan dihanyutkan ke sungai, segeralah 4 tokoh itu berpamitan pulang, membawa kayu tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ikut membantu mereka.
Setelah sampai di tempat tujuan, kedatangan keempat tokoh ini disambut meriah oleh masyarakat Martapura. Setelah beberapa waktu lamanya, dan persiapan sudah lengkap, dan waktu yang baik dalam upacara mendirikan tiang sudah disepakati panitia. Bertepatan hari Minggu tahun 1897 Masehi atau 10 Rajab 1315 Hijriah. Didirikanlah 4 tiang guru tersebut dengan upacara yang cukup meriah. Menurut cerita, Datu Landak mengangkat tiang guru tersebut sendirian, dan yang paling mengherankan, beliau hanya memukul-mukul tanah dengan telapak tangannya saja. Tiang guru itu pun berdiri dengan sendirinya. Semua masyarakat yang melihat peristiwa itu terkagum-kagum dan mengucap, Subhanallah. Inilah kuasa Allah, dengan kodrat dan iradatnya lah semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun tanpa dibantu oleh orang lain dan tanpa menggunakan peralatan, dalam waktu sebentar saja, tiang agung itu tegap berdiri, tepat pada posisi yang dikehendaki. Sobat Sanak semuanya, sekalipun sudah beberapa kali diadakan renovasi atau ditambah bangunan, namun tiang itu disebut tiang guru. Tidak ada yang berani merubah atau memindahkannya dari tempat semula. Sekitar kurang lebih usia beliau 90 tahun. Beliau berpulang ke rahmatullah dan beliau dimakamkan di desa Kelampayan di belakang kubah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.